Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah di malam ini. Kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa menunaikan sebahagian perintah Allah Subhanahu wa taala, dari mulai saum, kemudian tilawah Al-Qur'an, sedekah dan qiyam Ramadan yang sekarang akan kita tunaikan. Harapan kita semoga ibadah ini menjadi amal soleh yang Allah terima untuk bekal kelak insyaallah di yaumul qiyamah. Salam salam semoga dilimpahkan pada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan siapapun yang selalu mengikutinya. Hadirin yang berbahagia, bagi seorang muslim tentu akan sangat bahagia ketika memasuki bulan suci Ramadan. Siapapun senang, siapapun bahagia, siapapun menyambut dengan sukacita kedatangan bulan suci Ramadan. Kenapa seorang muslim bahagia? Sebab di antara keutamaan Ramadan, hadirin sekalian, bahwa bulan Ramadan mengampuni dosa kita. Jadi Allah mengampuni dosa ketika kita memasuki bulan Ramadan dan ketika kita menjalankan ibadah saum. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan, niatnya iman dan karena Allah, maka dosanya diampuni. Jadi jamaah sekalian, selama 11 tahun kita beraktivitas, selama 11 tahun kita bermuamalah, sangat mungkin kita bukan malaikat. Kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, kita melakukan khilaf. Itu sangat-sangat mungkin. Maka ketika kita masuk Ramadan dan kita menjalankan ibadah saum, dosa 11 tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak sukacita kita menyambut bulan suci ini? Bagaimana tidak bahagia kita menyambut bulan suci ini? Saya yakin tidak ada orang yang merasa berat dengan ibadah saum, nggak ada. Ramadannya susah, berat, nggak ada. Semua orang rindu, semua orang pengen, semua orang semangat karena dia muslim. Oleh sebab itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang yang saum. Tadi diantaranya adalah diampuni dosa kita. Tetapi ada syarat agar dengan saum ini dosa kita diampuni. Dalam hadis tadi Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan, niatnya iman, wa ihtisaban, dan karena Allah, ini penting. Baru kata Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Maka dosanya diampuni. Jadi kapan dosa itu diampuni? Jika dasarnya iman dan jika dasarnya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita saum tidak karena dunia, kita saum tidak karena materi, kita saum tidak karena seseorang, tidak karena makhluk, tapi kita saum hanya untuk Allah semata. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ibadah kita termasuk saum yang kita lakukan dan semua ritual di bulan suci ini lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul alamin. Tidak karena apa-apa, tidak karena selain Allah. Kita saum betul-betul hanya untuk Allah. Jamaah sekalian, rugi kalau seandainya kita saum tidak karena Allah. Kata Nabi, "Rubba shaimin laisa lahu min siyam illa al-ju' wal atash." Banyak orang yang saum tidak punya pahala saum kecuali haus dan lapar. Nauzubillah. Maka mari kita dasari agar saum ini menjadi media pengampunan dosa karena Allah, dan tentu ulama sepakat sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, etika adab-adab saum dilakukan agar saum kita sempurna. Di samping niat yang benar, juga adab-adab saum kita perhatikan agar sempurna ibadah saum kita. Misal, saya ingin sampaikan beberapa adab saum yang sekedar mengingatkan jamaah, saya yakin jamaah sudah pada paham semua. Pertama adalah tabyitun niyah. Ini penting. Niat saum Ramadan itu di waktu malam.
Inilah yang membedakan saum wajib dengan saum sunnah. Kalau saum sunnah, jamaah sekalian, tidak ada niat di malam hari, esok akan saum, teu aya niat. Ujug-ujug dia pagi-pagi buka kulkas kosong. Buka kudung saji tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Termos teko kosong. Katel nggak ada apa-apa. Rice cooker kosong. Pokoknya fakir pada saat itu dia itu. Dia nanya ke istrinya, "Mama masak apa hari ini?" Dan itu pernah kejadian pada Rasulullah SAW. Rasul dalam hadis Muslim bertanya kepada Aisyah, "Hal indaki min syai'?" Aisyah, masak apa hari ini? Jawab Aisyah, "Laisa indi syai'un ya Rasulullah." Saya tidak masak apa-apa ya Rasul. Apa jawab Nabi? "Idzan fa inni shaim." Kalau begitu saya akan saum. Nabi tidak bermaksud saum, mau makan. Tapi ketika buka ini buka itu kosong, maka Nabi saum. Dan itu boleh jika itu saum sunnah. Jadi barangkali jamaah satu ketika hari Senin, hari Kamis, kemudian nanya ke istri, "Mama masak apa hari ini?" Kata istri, "Teu masak apa-apa, Pak. Mama saat ini gak punya apa-apa." Kata suami, "Udah kalau begitu GoFood. Langsung buka aplikasi ya." Kalau bilangnya, "Udah Bapak mau saum aja, TOP siga Rasulullah SAW." Dan itu jika saum sunnah itu boleh. Tapi kalau saum Ramadan, jemaah sekalian, dari malam, dari sekarang. Tabiyitun niyah. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, "Man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak memalamkan niat, saumnya tidak sah. Nah, nanti ulama berbeda pendapat, dilafadzkankah atau tidak, itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi penting bahwa niat kita betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, menyempurnakan ibadah saum kita agar menjadi media pengampunan dosa. Di waktu sahur, jamaah harus makan sahur. Kata Nabi, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Makan sahurlah kalian sebab dalam makan sahur itu ada barokah. Berkah ketika sahur. Kata Nabi, "Tasahharu walau bijur'ati ma." Makan sahurlah walaupun seteguk air. Jangan malas kita bangun sahur. Jangan malas kita makan di waktu sahur. Fihi barokah. Di situ ada kebaikan. Tidak ada alasan untuk tidak saum, tidak ada alasan untuk tidak kuat. Kita sehat, kita kuat insya Allah. Bahkan sahur mendidik kita agar kita terbiasa bangun pagi. Nanti di hari-hari berikutnya, karena kita sudah terbiasa bangun pagi itu mudah. Karena sudah dididik selama bulan Ramadan, selama 1 bulan. Jangan sampai Ramadan tidak ada yang kesiangan gitu ya. Tapi 2 hari setelah Idul Fitri berjamaah kesiangan semua. Jamaah sekalian, bahkan banyak ibu yang bersyukur, "Oh alhamdulillah isuk mamal hudang kanginas," gitu. Alhamdulillah tidak bangun pagi. Banyak yang bersyukur. Dan perlu diperhatikan jamaah sekalian, dalam sahur ada waktu barokah. Sebaiknya seorang muslim di waktu sahur, di samping makan sahur, dia memperbanyak istighfar. Karena di waktu sahur, waktu diijabah doa, dan Allah turun ke langit bumi, kata Nabi dalam hadis qudsi, mengampuni dosa orang yang istighfar di waktu sahur itu. Dan Allah mengijabah doa orang yang meminta di waktu itu. Maka waktu sahur disebut sa'atul ijabah, waktu diijabah doa. Maka saya sarankan, saya dan semua, waktu sahur perbanyak berzikir dan berdoa. Makan, salat, zikir, berdoa, istighfar, baca Quran. Mohon maaf, saya kira televisi atau apa, media sosial lebih baik tinggalkan. Mengganggu aktivitas ibadah kita. Mendingan perbanyak berdoa, perbanyak istighfar. Maka di waktu sahur doa kita diampuni, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka Ramadan sebagai media pengampunan dosa. Kemudian jamaah sekalian, setelah makan sahur, tentu jamaah salat subuh berjamaah di masjid. Sunnah dari Nabi SAW dan kebiasaan Nabi tidak pulang ke rumah kecuali setelah matahari terbit, setelah salat subuh. Yajlisu hatta tatlu asy-syams. Nabi duduk di masjid sampai matahari terbit. Biasa Nabi ada tadarus, ada kajian, tilawah Al-Quran. Mungkin jamaah di masjid masing-masing ada tafsir, ada kultum, kuliah 7 menit. Kalau kelamaan ya kutil 3 menit, nggak apa-apa. Yang penting ada kegiatan. Jamaah sekalian, itulah kebiasaan Nabi SAW. Ketika salat subuh dia tidak langsung pulang kecuali duduk di masjid untuk berzikir. Nah kemudian jemaah sekalian di waktu siang penting untuk kita perhatikan agar saum kita mengampuni dosa kita.
Kalau kita lihat fikih, jemaah sekalian, kalau kita melihat fikih, yang membatalkan saum itu cuma 3, yang disepakati oleh para ulama. Cuma 3. Pertama, al-aklu, makan. Kedua, asyurbu, minum. Ketiga, al-jima, hubungan suami istri. Itu saja. Yang disepakati oleh ulama yang batal cuma 3. Nanti ikhtilafnya macam-macam. Cuma 3, makan, minum, hubungan suami istri. Makan apa? Makan apa saja. Termasuk yang disebut makan menurut medis, pamannya diinfus makan. Di jamaah mungkin sambil kerja di depan komputer gitu ya, leles lungse, udahlah kerja diinfus saya daima bukan makan. Dan itu membatalkan saum. Asyurbu, minum apapun, termasuk mohon maaf, jamaah yang suka merokok, mohon maaf, saya tidak membahas rokok itu boleh tidak. Tapi merokok dalam bahasa Arab disebut syurbud dukhon. Artinya minum asap. Syurbud dukhon, maka merokok termasuk batal. Kenapa saya bilang spesifik merokok? Sebab di daerah saya dulu ada orang yang istilahnya sadud. Sadud itu menurut mereka puasa bari udud, begitu. Kata mereka, kan ini udud, merokok. Ini bukan makan, bukan minum. Mana dalil merokok batal saum? Dia tidak mengerti bahasa. Dalam bahasa Arab, merokok disebut syurbud dukhon, minum asap, dan itu termasuk pembatal saum. Dan yang ketiga, al-jima, hubungan suami istri. Makan, minum, hubungan suami istri, itu saja. Dan itu juga kalau lupa tidak batal. Jamaah lupa makan, besok pamanya makan lupa siang hari, batal tidak? Tidak. Lupa minum, batal tidak? Tidak. Lupa hubungan suami istri, ada yang terjadi? Saya kira berat ya gitu. Kasidah gitu tengtengan. Tapi kabar baik buat ibu-ibu bahwa jika itu terjadi, maka kifaratnya saum 2 bulan berturut-turut itu untuk suami. Kata Nabi kepada suami, sum syahraini mutatabi'aini. Saum 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, sebulan saja saya sudah terperosok. Kata Nabi, beri makan 60 fakir miskin. Jadi kabar baik bukan untuk para ibu, tapi untuk suami. Kenapa? Sebab suami nu ngajak, kecuali kalau ibu nu maksa, ibu yang bayar denda gitu ya. Nah, jamaah sekalian, maka itulah yang batalkan saum. Tapi perlu kita ingat bahwa yang akan merusak ibadah saum kita banyak. Setiap lagwun yang lalai, tidak berguna, tidak bermanfaat, sesuatu yang melanggar aturan Allah, maksiat, tidak membatalkan saum, tapi akan merusak ibadah saum kita. Sehingga Nabi mengancam, rubba shaimin laisa lahu min siyam illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang saum tidak punya pahala saum kecuali haus dan lapar. Terakhir, beberapa adab saum untuk menyempurnakan saum kita agar menjadi penghapus dosa. Banyak kajian saum kalau kita bahas tidak mungkin cukup 1 semester di kampus. Yang terakhir adalah penting bagi jamaah untuk takjilul fitr, menyegerakan berbuka. Sunnah berbuka itu takjil. Takjil itu artinya menyegerakan. Kalau di kita takjil itu artinya kolak. Takjil heula gitu. Naon ieu teh? Takjil bala-bala ya, padahal takjil itu menyegerakan. Takjilul fitr, menyegerakan berbuka. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, la yazalu ummati ala khair ma ajilul fitr. Umatku akan selalu dalam kebaikan sepanjang mereka menyegerakan berbuka. Ngong azan, buka. Jangan begini, tenang we kan saum, ibadah, santai aja. Enggak. Dalam hadis Nabi bersabda, idza gharabatis syams faqad aftarat shaim. Jika matahari sudah terbenam, artinya sudah maghrib, yang saum itu sudah batal, walaupun dia belum makan minum. Makanya sunnahnya menyegerakan berbuka, begitu. Yang tidak boleh itu beres azan, beres makan, pas sholat ripuh. Nah itu baru tidak boleh. Dan disunnahkan jamaah sekalian, yang jamaah tahu semua, disunnahkan kalau kita berbuka sesuai dengan petunjuk Nabi. Kata Nabi, aftiru alat tamar, berbukalah dengan kurma. Wa illa bilma, jika tidak dengan cukup dengan air putih. Fa innahu tahur, air putih itu suci. Jadi jamaah sekalian usahakan kalau berbuka sesuai dengan petunjuk Nabi dan sunnah Rasul dengan kurma. Bagaimana kalau dengan kerupuk mie, ya kan, kalau di kita itu Bandung, kerupuk mie dibanjur, bala-bala, gehu. Tadi saya lihat di grup WA teman-teman saya, bala-bala itu waktu buka itu, dan gehu. Apakah itu bid'ah? Tentu tidak, sebab ini
muamalah, bukan mahdoh gitu. Silahkan, cuman sempurnanya dengan kurma. Aftiru ala tamar. Jangan sekalian, tadi saya ingat takjil, kolak ya, di kita kolak boleh. Kalau di Sudan, saya punya sahabat ngajar di Al-Imarat dengan saya dia orang Sudan. Dia cerita, mohon maaf sebelumnya jika ada yang namanya sama, saya tidak bermaksud menyinggung. Kata dia cerita, di Sudan itu menu buka puasa namanya bukan kolak. Tapi mohon maaf yang namanya sama, namanya komarudin. Jadi komarudin itu sejenis kolak memang untuk dimakan menu buka, dan itulah namanya komarudin gitu. Ini komarudin kata dia. Kolak saya bilang komarudin namanya kalau di Sudan. Makanya kalau di Mesir juga sama. Makanya kalau Pak Komarudin jalan-jalan ke Sudan atau ke Mesir, saya sarankan jangan bulan suci Ramadan ya, nanti direcah di situ. Kan kalau di Timur Tengah itu ada nama buah-buahan, nama orang kalau di kita. Contoh di Saudi. Saya kalau beli jeruk yang merah, sankis, ya kan mandarin, itu namanya al-burtukol. Burtukol, stari burtukol, jeruk, dikasih jeruk merah. Tapi kalau saya beli jeruk hijau, jeruk Garut, ya kan jeruk siam kayak gitu, hijau, jeruk Medan, maka namanya bukan burtukol, tapi namanya Yusuf Afandi. Beli Yusuf sekilo, Yusuf dikasih jeruk hijau pasti itu, Yusuf jeruk hijau. Makanya kalau Pak Yusuf umroh atau haji jangan beli jeruk hijau. Kata orang Arab bilang, masa jeruk minum jeruk mungkin ya. Jemaah sekalian, disunnahkan kembali tadi ke berbuka di tamar dengan kurma wa illa bilma. Kemudian perbanyak berdoa, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, maka saum kita akan menjadi media penghapus dosa kita. Bersyukurlah kita bisa menikmati ibadah saum di bulan suci ini. Mudah-mudahan kita sehat semua, kita bisa maksimal, dan tentu ampunan Allah bisa kita raih bersama dengan ibadah saum ini. Dan kita akan pulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih dari noda dan dosa. Itu saja, semoga bermanfaat. Semoga Allah mengampuni dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.